Mari kita melanjutkan pembahasan kita dari Ibrani pasal 2 ayat 7. Mahkota kemuliaan di tengah kerendahan. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Pernahkah saudara berpikir tentang paradoks dalam identitas manusia? Di satu sisi kita adalah makhluk yang terbatas, rentan terhadap penyakit dan kematian. Di sisi lain kita diciptakan menurut gambar Allah dengan kapasitas yang luar biasa untuk menciptakan, mencintai, dan memerintah atas ciptaan. Ibrani 2 ayat 7 menangkap paradoks ini dengan indah dan menggambarkan kerendahan sekaligus kemuliaan kemanusiaan. Melanjutkan kutipan dari Mazmur 8, ayat ini menggambarkan status manusia yang paradoks dalam ciptaan Allah. Ditempatkan di bawah makhluk surgawi, namun dianugerahi martabat dan otoritas yang luar biasa. Dalam teks Ibrani asli, Mazmur 8, manusia digambarkan sedikit lebih rendah dari malaikat. Saudaraku, para penerjemah Septuaginta menafsirkannya sebagai malaikat-malaikat. Sebuah pilihan yang menjadi penting bagi penulis Ibrani yang mengembangkan argumen tentang hubungan Kristus dengan malaikat-malaikat. Frasa untuk waktu yang singkat dalam konteks asli menggambarkan derajat manusia ditempatkan hanya sedikit di bawah makhluk surgawi dalam tatanan ciptaan. Tapi terjemahan Septuaginta memungkinkan interpretasi temporal, dan Ibrani mengambilnya dalam pengertian ini ketika menerapkannya pada Kristus dalam ayat 9. Di sana, Yesus digambarkan dibuat lebih rendah dari malaikat-malaikat untuk waktu yang singkat, merujuk pada kerendahan sementara dalam inkarnasi dan penderitaannya sebelum peninggiannya atau pemuliaannya. Paruh kedua dari ayat ini beralih dari posisi manusia yang lebih rendah ke status yang ditinggikan, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Bahasa penobatan ini menunjukkan martabat dan otoritas kerajaan. Istilah kemuliaan dan hormat sering muncul bersama dalam Ibrani, seringkali berkaitan dengan Kristus. Dalam Mazmur 8, atribut-atribut ini menunjuk pada posisi tinggi manusia sebagai wakil Allah dalam ciptaan, yang diberi kepercayaan untuk berkuasa atas tatanan ciptaan. Nah, saudara, bagi kita sekarang, ayat ini mengingatkan kita tentang identitas kita yang paradoks. Di satu sisi, kita adalah makhluk yang terbatas, yang sedikit lebih rendah dari malaikat-malaikat. Di sisi lain, kita telah dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Diciptakan menurut gambar Allah dengan kapasitas untuk mencerminkan karakternya dan memerintah atas ciptaannya. Kebenaran ini seharusnya menginspirasi kerendahan hati dan keyakinan yang seimbang. Kita mengakui keterbatasan kita sambil menghargai kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Lebih dari itu, karena kita melihat kemuliaan kita yang sebenarnya dalam Kristus, kita terinspirasi untuk hidup sesuai dengan identitas sejati kita, menggunakan kehormatan kita untuk melayani Dia dan sesama, bukan untuk kemajuan diri sendiri. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena telah memahkotai kami dengan kemuliaan dan hormat meskipun keterbatasan kami. Tolong ingatkan kami akan identitas sejati kami dalam Kristus. Bantulah kami untuk menyeimbangkan kerendahan hati atas keterbatasan yang kami dengan keyakinan akan tujuan yang Engkau tetapkan bagi kami. Kiranya kami menjalankan otoritas yang Engkau berikan dengan kasih dan keadilan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.